Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan bersua di tempat yang sederhana ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan, contoh yang sempurna bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pentingnya Pendidikan bagi Generasi Muda. Hadirin sekalian yang berbahagia, saat ini pendidikan bukan hanya sebagai suatu kewajiban, namun lebih dari itu. Saat ini pendidikan telah menjelma sebagai suatu kebutuhan. Dengan pendidikan, manusia akan lebih berkembang dan lebih maju. Dengan pendidikan akan menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang bermanfaat, baik dalam lingkungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apalagi bagi kita sebagai generasi muda yang insya Allah akan menjadi pemimpin di negeri ini. Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 silam, menjadi penanda bahwa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa saat ini Indonesia dapat dikatakan masih terjajah, khususnya dalam bidang pendidikan. Sebagai contoh, masih banyak daerah-daerah di pelosok Indonesia yang masyarakatnya belum merasakan pendidikan yang layak. Selain itu, masih banyak juga daerah-daerah yang mana masyarakatnya belum menyadari akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan mereka. Masalah ini tentu bisa diatasi, tentunya dengan kerjasama dan sinergitas dari berbagai pihak, baik dari pelajar, pengajar, pemerintah, dan semua pihak yang terkait harus ikut aktif dalam usaha memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang pendidikan, tentu kita tidak asing akan sosok Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dengan sebutan Bapak Pendidikan Nasional. Bangsa ini perlu mewarisi buah pemikiran beliau tentang tujuan pendidikan, yaitu memajukan bangsa secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, status ekonomi, status sosial, dan sebagainya, serta harus didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi. Kita juga tentu tahu dengan 3 pandangan hidup atau semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang terkenal. Yang pertama, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madyo Mangunkarso, dan 3 Tut Uri Handayani. Semboyan tersebut memiliki makna. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo atau di depan memberi contoh, memiliki makna bahwa seorang pemimpin harus menjadi sosok teladan atau contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, Ing Madyo Membangun Karso atau di tengah-tengah membangkitkan semangat, memiliki makna bahwa seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau mengubah semangat orang di sekitarnya. Karena itu, seseorang juga harus mampu memberikan inovasi-inovasi di lingkungannya dengan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk keamanan dan kenyamanan. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani atau di belakang memberi dorongan, memiliki makna bahwa seseorang juga harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Dorongan moral ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita untuk menumbuhkan motivasi dan semangat kita. Hadirin yang berbahagia, membekali generasi masa depan dengan pendidikan sekolah yang tinggi belum terlalu cukup untuk menjadi modal memajukan kehidupan bangsa dan memperbaiki kondisi bangsa ini. Mereka juga perlu mendapatkan pendidikan lain seperti pendidikan moral dan pendidikan karakter. Pendidikan ini akan membentuk generasi penerus bangsa menjadi pribadi yang berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab tinggi. Kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi akan menjadi tiang dan fondasi keutuhan bangsa.
Dengan perjuangan yang ditunjukkan oleh Ki Hajar Dewantara, kita selaraskan apa yang telah dicita-citakan beliau dengan mendukung program-program pendidikan baik yang telah diarahkan oleh pemerintah demi terciptanya visi misi bangsa Indonesia dan bangkit kembali sebagai negara macan Asia. Hadirin yang berbahagia, untuk itu marilah sebagai pribadi pelaku pendidikan dan sebagai penentu kualitas dan kuantitas penerus masa depan, dengan semangat dan dengan penuh kesadaran yang tinggi untuk menjadikan diri kita menjadi individu yang lebih baik. Semoga kita sebagai generasi penerus bangsa dapat menjadi penerus yang memiliki karakter yang baik, jujur, rasa tanggung jawab, dan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, agar kita dapat menjadikan bangsa Indonesia memiliki kualitas pendidikan yang baik ke depannya. Hadirin yang berbahagia, mungkin itulah pidato singkat yang sempat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri, dan jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq wastabiqul khairat, thumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.